Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Atal Nafisa Hakim. Melalui saluran ini saya akan menyampaikan kehebatan kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil terkait dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu difitnah oleh seseorang bahwa dia berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha pernah diterpa ujian akibat perbuatan orang-orang munafik. Sebagai manusia, Rasulullah SAW juga memiliki sifat cemburu dan rasa sangsi akan kesetiaan Aisyah terhadapnya. Perasaan itu melanda Nabi SAW, tidak lain karena berita bohong yang disebarkan di kalangan kaum mukmin sendiri. Namun Allah melindungi martabat Aisyah dengan menurunkan ayatnya sehingga Nabi Muhammad SAW merasa lega, tabir rahasia itu akhirnya terungkap. Dikisahkan bahwa Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik bahwa beliau berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Saat itu orang mukmin yang munafik mengatakan Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Sofwan adalah sosok idola di Madinah karena ia seorang yang saleh dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Saat hendak pulang dari perang Muraisi, Aisyah tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW. Perang itu terjadi pada bulan Syaban tahun ke-5 Hijriah. Sementara itu, rombongan yang lain telah siap berangkat kembali. Mereka pun membawa sekedup Aisyah dan memberangkatkannya di atas untanya. Mereka menganggap Aisyah ada di dalamnya. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempat tadi saat rombongan berhenti. Aisyah berpikir mereka akan kembali mencarinya. Namun, saat Aisyah duduk dan tertidur, Sofwan yang tertinggal di belakang rombongan melihat sosok seseorang dan menghampirinya. Saat mengenali itu Aisyah, Sofwan pun mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tanpa sepatah kata, Sofwan pun menginjak kaki depan unta dan menjauh beberapa saat agar ia tidak melihat cara Aisyah menaiki unta. Selama perjalanan, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut keduanya. Namun, saat memasuki Madinah, kaum mukmin sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Namun, berita kemudian tersebar yaitu Aisyah dan Sofwan berselingkuh. Hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak percaya pada berita bohong tersebut. Bahkan Rasulullah pun hampir saja percaya karena yang menyebarkan berita adalah kaum mukmin sendiri. Sementara saat itu Aisyah dan Sofwan hanya terdiam. Fitnah itu dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai di Madinah, Aisyah sakit selama 1 bulan dan tidak mengetahui soal fitnah yang disebar tentangnya. Namun, ia baru mengetahui saat secara tidak sengaja Ummu Mitsah menceritakan kepadanya tatkala membimbingnya pergi buang air. Aisyah kecewa mendengar pertanyaan Nabi SAW yang meragukan kesetiaannya. Ia tidak berkomentar apa-apa dan hanya mengatakan bahwa ia akan menceritakan kesedihan serta kekecewaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah bahwa akan turun sebuah ayat untuk membelanya karena amalannya. Amalan Aisyah memangnya apa sih? Ternyata amalan Aisyah yaitu dengan melafalkan kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Doa ini terdengar hingga ke langit. Menjawab kesedihan Aisyah, Allah pun berfirman dalam surat An-Nur. Allah menyatakan bahwa berita itu bohong. Allah juga meminta kaum mukmin untuk memperbaiki diri dan hati-hati terhadap ucapan mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 11. Ketika tabir rahasia itu tersingkap, Nabi SAW tertawa gembira. Kalimat pertama yang diucapkan beliau kepada Aisyah adalah, "Wahai Aisyah,
Pujilah Allah karena Dia telah membebaskanmu dari tuduhan itu. Allah menurunkan wahyu tentang berita bohong atas Aisyah itu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 hingga 19. Akhirnya orang-orang yang berkonspirasi menyebarkan isu hoaks itu pun diberi hukuman dengan dicambuk sebanyak 80 kali. Lalu, hikmah apakah yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Hikmah yang bisa kita petik adalah kejelekan tak perlu dibalas dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34-35. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.